Halo semua, balik lagi dengan Gotian di Sumur Gadget. Oke, jadi ini di depan gue udah ada Infinix Note 50 Pro dan ini gue udah pakai kurang lebih hampir 2 minggu sebagai daily driver. Dan HP ini tuh bisa merubah mindset gue bahwa HP 2 jutaan ternyata bisa enak untuk dipakai harian. Nah, kenapa bisa enak dipakai harian? Yuk kita bahas. Waktu pertama kali gue unboxing HP ini gue kaget sih, karena kita dapat banyak banget aksesoris di HP yang satu ini. Gimana enggak, kita masih dapat wireless charger juga di 20 watt, kepala charger, kabel charger, tempered glass, casing yang hard case menurut gue bahannya juga oke, dan kartu VIP card untuk kita ke service centernya juga. Dan sisanya masih ada manual book, terus kita dapat kartu perdana juga, kuota dari smartphone, dan itu menurut gue udah banyak banget untuk range harga handphone di 2 jutaan. Nah, dari segi desain sendiri ini menurut gue menarik banget, karena di Infinix Note 50 Pro ini kita udah dikasih bezel dengan frame dari aluminium atau dari metal. Kalian bisa lihat deh, ini kalau misalnya kalian pegang secara langsung ini tuh solid banget handphonenya. Ya, meskipun di bagian back covernya ini masih pakai polikarbonat yang tipis gitu, tapi menurut gue ini nggak masalah. Feelnya ini tetap berasa flagship banget kok. Yang gue suka juga di bagian handphone satu ini adalah dia tuh jadi di bagian layarnya dia tuh manjang ke atas, nggak melebar ke samping. Jadi masih enak banget kalau misalnya kalian mau pegang satu tangan kayak gini, masih gampang untuk dioperasiinnya. Ini tuh feelnya mirip kalau misalnya kalian pernah pakai HP dari Sony Xperia, itu feelnya mirip-mirip kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka main game, ini enak banget di mode landscape, layarnya lebar dan ini nyaman banget. Lalu di bagian kamera belakangnya ini sebenarnya desainnya nggak semua orang suka, tapi menurut gue pribadi gue suka-suka aja. Nah, yang unik ya di bagian bawahnya sini yaitu dia punya heart rate sensor, dan ini dia bisa nyala juga LED notifikasinya. Kalian bisa setting-setting kalau misalkan ada yang nelfon, ada notifikasi, atau kalau misalkan kalian lagi record video, itu kalian bisa setting akan nyala di bagian heart rate monitornya ini. Lanjut di bagian layar, ini dia udah pakai ukuran layar di 6,78 inch, pakai panel AMOLED, refresh rate-nya di 144 Hz dan punya resolusi di Full HD+. Untuk tingkat kecerahannya di luar ruangan itu bisa sampai di 1300 nits. Ini selama gue pakai di outdoor gitu, di bawah terik sinar matahari, ini layarnya menurut gue udah cukup terang dan gak ada masalah sama sekali. Nah, untuk di bagian refresh rate-nya sendiri, ini kan mentok itu di 144 Hz ya. Tapi untuk harian main game terus scroll-scroll di sosial media, ini gue cuma dapat mentok di 120 Hz aja. Dan di semua aplikasi ini refresh rate adaptifnya berjalan dengan lancar. Jadi ketika gua nggak scroll dia akan turun ke 60 Hz, dan ketika gua scroll dia akan jalan di 120 Hz. Di aplikasi YouTube, di aplikasi sosial media kayak Instagram, itu semuanya lancar, nggak ada masalah. Nah, animasinya juga buka tutup aplikasi ini udah smooth banget. Jadi menurut gue ini untuk OS-nya sendiri ini udah oke banget. Nah, HP ini juga ada support always on display, cuman sayangnya aja cuman bertahan sampai 10 detik aja dan nggak bisa di setting-setting untuk nyala terus-terusan gitu. Untuk bagian fingerprint ini dia udah under display ya, dan untuk tingkat akurasinya sendiri ini udah lumayan cepet. Cuman saran gue kalau misalnya kalian pakai tempered glass agak sedikit ditekan aja waktu kalian mau unlock HP kalian gitu. Nah, satu lagi yang menurut gue yang kekurangan di bagian fingerprintnya adalah dia tuh nggak akan aktif kalau misalkan layar tuh dalam keadaan mati. Jadi agak dinyalain dulu layarnya, baru nanti fingerprintnya bisa kalian pakai gitu. Lanjut, sekarang kita ngomongin tampilan di UI-nya. XOS 15 base Android 15 ini menurut gua udah tampilannya yang cukup bagus, fresh, dan di bagian control center sini ini menurut gua udah oke banget. Ini tuh ngingetin gua sama iOS 18 ya. Tapi menurut gue ini gak masalah karena ini dibikin cukup rapi. Untuk icon-iconnya sendiri ini menurut gue juga nggak ada masalah. Ini tuh icon-iconnya mirip-mirip HP Tiongkok lainnya juga. Lanjut, kalau misalnya kita ngomongin AI, di handphone yang satu ini kita tuh dikasih fitur AI yang cukup banyak banget malah. Ini tuh ada Voice Voice, Smart Touch, terus ada Call Assistant, Translation Assistant, Social Assistant, Document Assistant, Writing Assistant, AI Note, dan lain-lain. Ini menurut gue AI-nya dikasih banyak banget di handphone yang satu ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin di bagian galerinya juga, ini tuh ada fitur AI Eraser juga. Gue udah coba, hasilnya menurut gue cukup rapih. Jadi menurut gue ini adalah handphone yang bisa membuka untuk smartphone lainnya, bahwa bisa loh handphone harga 2 jutaan itu punya fitur AI yang selengkap ini. Harusnya ke depan untuk brand-brand smartphone lain itu bisa menerapkan
fitur AI yang selengkap ini gitu. Jadi udah kita nggak perlu beli handphone yang kelas flagship lagi untuk dapetin fitur AI kayak gini. Handphone 2 jutaan itu harusnya udah punya fitur AI juga. Lanjut di bagian performance, MediaTek Helio G100 Ultimate. Ini gua variannya yang 256GB, RAM-nya di 8GB, UFS 2.2. Untuk skor Antutu gue bisa dapat skor di 400 ribuan. Ini menurut gue hal yang wajar karena MediaTek ini juga udah cukup lama ya yang G100 ini. Gue tes untuk Mobile Legends ini bisa kebuka di settingan ultra juga sekarang, jadi udah dapat update. Dan gue juga coba untuk main satu match, ini nggak ada masalah, FPS tetap lancar, stabil, dan HP-nya juga cuman anget-anget aja waktu gue mainin game. Jadi dari segi performance ini menurut gue udah cukup oke lah untuk kalian pakai sehari-hari atau kalian pakai main game-game ringan sekelas Mobile Legends kayak gitu-gitulah pokoknya. Lanjut di bagian kamera, ini yang menariknya di handphone yang satu ini, lensa utamanya itu dia tuh punya resolusi di 50 megapiksel dan dia udah ada OIS-nya. Nah, handphone harga 2 jutaan udah ada OIS, ini menurut gue menarik banget ya. Untuk hasil fotonya ini menurut gue cukup oke ya di keadaan low light, bahkan ini hasil fotonya menurut gue masih bagus banget. Low light udah oke, apalagi daylight itu pasti lebih oke lagi. Jadi menurut gue dari segi fotografi ini udah oke, warna cukup natural, dynamic range-nya juga cukup oke. Tapi kalau misalnya kita udah foto kayak misalkan tumbuhan, makanan, ini tuh warnanya agak sedikit lebih di boost lagi. Tapi nggak masalah karena hasil fotonya ini menurut gue udah ready untuk dipost di sosial media. Untuk lensa ultrawide-nya ini di keadaan cahaya yang cukup, ini masih cukup oke. Cuman kalau misalnya kita udah masuk ke low light, ini hasil fotonya udah mulai burem. Saran gue kalian pakai fitur night mode-nya aja biar hasilnya lebih oke lagi. Nah, sekarang kita bahas soal perekaman videonya. Ini perekaman video agak sedikit cukup unik di HP yang satu ini. Untuk maksimal perekamannya tuh dia tuh bisa sampai di 2K 30 fps. Sayangnya aja di handphone yang satu ini dia tuh nggak ada perekaman di 60 fps ya, baik di resolusi Full HD Plus ataupun di resolusi 2K. Nah, untuk hasil footage-nya ini gue pakai ultra steady-nya di on-in. Untuk hasil footage-nya di resolusi Full HD 30 fps ini menurut gue udah cukup stabil untuk handphone harga 3 jutaan di keadaan cahaya yang cukup gitu. Dipakai jalan juga oke. Terus untuk kamera selfie-nya juga ini menurut gua oke, stabil ketika di resolusi Full HD 30 fps, ultra steady-nya on. Dan dynamic range-nya juga cukup luas dan ini sebenarnya bisa loh untuk kalian pakai konten. Cuman sayang aja kalau misalnya kita udah masuk ke resolusi 2K, ini dia stabilisasinya nggak jalan, cuman mengandalkan OIS-nya aja dan hasil footage-nya jadi nggak stabil sama sekali. Jadi saran gue kalau misalnya kalian mau maksimal, kalian bisa pakai resolusi Full HD aja, baik itu di HFPS atau mungkin nggak sampai 60 fps, di atas 30 fps, atau kalian bisa pakai 30 fps aja. Di keadaan low light juga udah gue coba untuk rekam video stay gitu. Ini menurut gue hasilnya masih cukup oke dan masih bisa kalian untuk post di sosial media untuk lensa utamanya di kamera belakang. Lanjut di bagian speaker, ini dia dulu pakai dual stereo speaker dan ini speaker itu di tuning sama JBL. Untuk hasil suaranya menurut gue ini udah cukup oke, tapi kalian wajib untuk setting equalizer-nya dulu. Nih kalian dengerin ya suaranya. Nah, cara setting soundnya gampang banget, kalian tinggal masuk aja ke bagian setting, terus kalian pilih yang namanya sound and vibration dan kalian pilih yang DTS sound. Nah, di situ kalian ada yang namanya equalizer, kalian bisa setting-setting juga. Jangan lupa di step modenya ini kalian wajib nyalain yang namanya bass boost, vocal boost, treble boost biar speakernya itu suaranya lebih ngebass lagi dan untuk suara vokalnya itu lebih nendang lagi kayak gitu. Lanjut di bagian baterai, ini dia punya baterai yang cukup besar di 5200 mAh dan ini gua bisa pakai seharian full, cuman ngecas satu kali aja. Jadi menurut gua untuk baterainya ini lumayan cukup irit. Untuk penggunaan gua tuh standar-standar aja ya, kayak misalkan buka sosial media, upload video, terus balas chatting, balas email dan lain-lain. Untuk main game paling cuman sesekali aja dan itu cuman game-game ringan aja kayak misalkan Mobile Legends kayak gitu-gitulah. Jadi menurut gua untuk baterainya sendiri ini udah lumayan cukup irit. Nah, untuk pengecasan sendiri kita dikasih kepala charger 90 watt ya. Dan yang unik ya di pengecasannya kalau misalnya kalian pakai kepala charger bawaannya, ini tuh kita tuh dikasih 3 mode.
Ada mode yang low temperatur, terus ada mode yang smart, dan ada mode yang hyper kalau misalnya kalian mau ngecas yang durasinya paling singkat gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau ngecas yang durasinya paling lama, itu kalian bisa pilih yang low temperatur aja, dan kalian bisa dapetin keuntungan untuk baterai health-nya nggak turun cepet. Jadi baterainya tuh bakal lebih tahan lama lagi. Nah sekarang kita masuk ke bagian fitur. Fitur di handphone ini banyak banget, seriusan deh. Ini handphone 2 jutaan yang punya fitur paling banyak yang pernah gua review gitu. Pertama, dia punya IP64, jadi kalau misalnya kalian pakai hujan-hujanan ini harus aman-aman aja. Terus kedua, dia punya heart rate sensor, jadi kalian bisa ngukur detak jantung di sini dan lihat kadar oksigen di dalam tubuh kalian gitu. Lalu di bagian LED ini kita bisa custom juga loh. Ada yang namanya Active Halo Lighting kalau misalkan kalian masuk ke bagian setting. Di situ kalian bisa setting-setting untuk notifikasi di bagian heart rate monitornya ini. Lalu dia juga punya fitur Air Blaster, jadi bisa pakai untuk remote AC, remote TV dan lain-lain. Lalu kalau misalkan kalian cek di baterai health dan charging, ini tuh fiturnya banyak banget di sini. Di sini ada yang namanya charging speed, terus ada reverse wireless charging, ada reverse wired charging juga, ada bypass charging kalau misalkan kalian lagi ngecas sambil main game. Terus ada charging safety protection juga. Jadi ini menurut gue udah lengkap banget. Dan itu sebenarnya fitur-fitur yang harusnya ada di handphone flagship sih, bukan ada di handphone seharga 2 jutaan kayak gini. Jadi menurut gue ini Infinix baik banget sih ngasih fitur sebanyak ini di handphone yang semurah ini. Selanjutnya juga dia punya NFC, tapi dia bisa juga ngecek e-money. Jadi kan biasanya kalau misalnya kita mau ngecek e-money kita pakai aplikasi pihak ketiga, tapi di handphone ini dia udah support. Jadi kita nggak perlu aplikasi pihak ketiga, kita udah bisa ngecek e-money kita. Next, di HP ini juga ada fitur radio. Nama aplikasinya adalah Wow FM. Jadi kalian tinggal colok aja headset pakai Type-C ini yang ada antenanya. Nanti kalian bisa langsung dengerin radio. Jarang-jarang loh smartphone zaman sekarang ada radionya. Oke, terakhir di bagian kekurangannya. Selama 2 minggu gue pakai HP yang satu ini pasti ada kekurangannya ya. Dan menurut gue ini harusnya bisa dibenerin di next update atau mungkin di generasi selanjutnya. Yang pertama adalah di bagian UI-nya. Ini di bagian app drawer-nya ini kalian bisa lihat deh. Ini tuh sama sekali nggak ada opsi untuk bikin background-nya itu gelap atau ngeblur gitu. Ada sih kalau misalnya kita bisa bikin ngeblur, tapi di bagian wallpaper depannya juga ikut ngeblur. Ini menurut gua agak sedikit mengganggu sih kalau misalnya kita pakai wallpaper yang cukup rame. Jadi di bagian icon-iconnya ini tuh agak nggak kelihatan dan agak nyaru. Saran gua mungkin di next update bisa dibikin full hitam aja biar untuk aplikasi-aplikasinya ini tuh akan terlihat cukup jelas. Satu-satunya jalan sih kalau misalnya saat ini, kalau misalnya kalian mau bikin backgroundnya hitam, ya kalian ganti launcher sih. Itu aja sih satu-satunya jalan. Nah selanjutnya di bagian slot SIM-nya ini dia nggak bisa hybrid, jadi benar-benar di sini kita nggak bisa taruh micro SD. Padahal handphone ini cuman punya memori 256 GB aja, itu yang paling tinggi. Nggak ada opsi 512 GB ataupun 1 tera. Next, ketiga di bagian always on display juga ini kita nggak bisa setting untuk nyala terus-terusan ya. Ini cuman bertahan sampai 10 detik aja. Kalau buat gue pribadi sebenarnya nggak masalah, cuman mungkin dari kalian tuh beberapa ada yang emang benar-benar butuh always on display itu seharian. Terakhir keempat yaitu di bagian kameranya. Sayangnya aja untuk handphone satu ini dia tuh nggak bisa ngerekam sampai di 60 fps. Cuman mentok di HFPS saja itu sekitar 40-an fps, belum sampai di 60 fps. Padahal harusnya handphone itu bisa loh di 60 fps. Palingan itu aja sih kekurangan yang gue alamin di handphone satu ini setelah gue pakai kurang lebih selama 2 mingguan. Sisanya handphone ini menurut gue udah gokil banget. 2 jutaan kita bisa dapat handphone seindah ini, desainnya, feel-nya flagship, aluminium frame. Terus fiturnya juga berlimpah banget, apalagi kalau misalnya kita ngomongin fitur AI-nya, kita dikasih fitur AI yang banyak banget dan harusnya brand-brand lain juga bisa ngikutin kayak gini gitu. Kesimpulannya untuk Infinix Note 50 Pro ini menurut gue worth it banget kalau misalnya kalian punya budget 2-3 jutaan dan kalian lagi cari smartphone yang punya kebutuhan AI yang berlimpah, terus punya kamera foto yang cukup bagus, dan update software yang cukup rutin setiap bulannya. Ini gua kaget juga karena emang kita dapat update lumayan cukup cepet sih kemarin. Ya, ini menurut gua handphone yang bagus, feel flagship. Terus ya udah, kalian beli handphone ini kalian nggak perlu pusing namanya aksesoris, casing dikasih, temper glass pun juga dikasih. Jadi kalian bisa pasang sendiri temper glassnya, kalian nggak perlu beli lagi. Ya udah, lengkap banget sih handphone ini menurut gua. Oke, segitu aja review gua di Infinix Note 50 Pro. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Buat yang dari Sumur Gadget, pamit.